Jadi Mas dan Mbak sekali lagi ya, jadi kita akan kuliah tentang rancangan percobaan dan kemometrik. Untuk bagian saya adalah yang bagian kemometrik, kemudian yang rancangan percobaan itu nanti bagiannya Bu Widi, Pak Saiful, dan Bu Ika ya. Sebenarnya rancangan percobaan itu juga bagian dari kemometrika ya sebenarnya. Sehingga kalau Anda baca-baca buku tentang kemometrika, maka di situ akan ada satu bab tentang experimental design ya atau rancangan percobaan. Seperti kalau Anda baca buku Miller and Miller itu Statistic and Chemometric in Analytical Chemistry, maka salah satu babnya itu ada rancangan percobaan ya. Rancangan percobaan ini juga banyak digunakan di farmasetika itu banyak ya, kemudian di farmakologi dan sebagainya ya. Eh, karena ilmu kemometrika itu adalah bagian dari statistik, maka pembahasan dari kemometrika nanti tidak akan terlepas dari statistik ya gitu. Jadi induknya dulu adalah matematik, kemudian statistik, kemudian gabungan antara ilmu statistik dan ilmu kimia itu muncullah ilmu namanya kemometrik. Perkembangan ilmu juga gitu. Buku yang sangat populer ya yang saya baca itu adalah bukunya itu tadi Statistic and Chemometric in Analytical Chemistry. Itu ditulis oleh dua orang profesor namanya Miller and Miller ya. Dua-duanya namanya Miller gitu. Dulu awal-awal pertama judul buku tadi itu namanya adalah Statistic in Analytical Chemistry. Awalnya gitu. Kemudian mulai dari edisi ketiga ya, kalau nggak salah edisi ketiga itu judulnya sudah berubah menjadi Statistic and Chemometric in Analytical Chemistry ya itu. Sampai sekarang six edition edisi ke-6 itu menunjukkan kalau buku itu selalu edisinya baru itu artinya selalu diupdate, selalu direvisi ya. Ya makanya saya suka buku itu. Nah, itu ada salah satu bab tentang experimental design ya dan di situ karena apa? Karena experimental design itu juga bagian dari ilmu kemometrik ya. Nah, ini beberapa apa namanya ini tadi yang saya sebutkan referensinya ada statistik and chemometric in analytical chemistry. Kenapa saya suka baca buku ini? Karena buku ini itu apa teorinya ringkas ya. Kemudian setelah itu diikuti dengan tutorial. Tutorialnya dia menggunakan software Minitab yang digunakan oleh Profesor Miller ini gitu ya. Kemudian kalau nanti Anda mau tahu ini adalah buku yang sangat bagus ini untuk apa experimental design ya ini banyak disitasi dan itu yang dulu dibawa Bu Widi ketika kami ada pelatihan bersama tentang kemometrik dan rancangan percobaan ya. Lah istilah kemometrik pertama kali itu dikenalkan oleh dikenalkan oleh ilmuwan berkebangsaan Swedia namanya Svante Ward dan juga ilmuwan Amerika Serikat namanya Bruce. Kemudian secara umum ya, ini kalau definisi kemometrik itu banyak ya. Secara umum yang sering saya pakai itu adalah application of statistics and mathematics in chemical data atau penggunaan ilmu statistik dan ilmu kemometrik untuk mengolah data kimia. Jadi begitu seksinya atau hampir semua bidang itu menggunakan statistik, maka muncul beberapa cabang ilmu ya. Kita tahu ada kemometrik, itu adalah gabungan antara ilmu statistik dan kimia. Kita mengenal namanya ekonometrika, itu gabungan antara ilmu ekonomi dan ilmu statistika. Kemudian ada psikometrika, itu gabungan antara ilmu psikologi dan ilmu statistika. Jadi banyak ya segitulah. Kalau secara internasional juga ada organisasi internasional di bidang kemometrik namanya adalah ICS ini. International Chemometric Society. Nah, ini kalau menurut dia ya, jadi kalau secara definisi kemometrik adalah the application of mathematical and statistical method to chemical data. Jadi penggunaan metode-metode matematik dan metode-metode statistik untuk mengolah data kimia. Itu cara umum definisinya. Nah, kalau menurut ini International Chemometric Society (ICS), chemometric is the science of relative measurement made on a chemical system or process to the state of the system via application of mathematical or statistical method. Ya, jadi adalah ilmu pengetahuan yang coba menghubungkan pengukuran-pengukuran ya, pengukuran-pengukuran
ya yang dibuat pada suatu sistem analitik ya atau proses melalui penggunaan metode-metode statistika dan matematik, atau dengan kata lain gini. Jadi penggunaan ilmu matematik dan statistika untuk mengolah data kimia, yang mana data kimia tadi itu berasal dari suatu pengukuran. Artinya apa? Data kimia yang berasal dari pengukuran apapun itu bisa diolah atau bisa dianalisis secara matematik dan statistik, ataupun suatu proses. Artinya proses di industri ya. Misalkan Anda mau melihat adanya suatu outlier di suatu produksi tablet dan sebagainya, itu pun bisa dilihat dari kemometrik. Artinya apa? Dengan kata lain, hampir semua data pengukuran dan data hasil suatu proses itu bisa diolah secara kemometrika. Sama kalau saya juga sering mengolah nilai mahasiswa itu untuk untuk melihat ya bagaimana korelasi antara satu dosen dengan dosen yang lain ya. Bahkan kalau Anda lihat perguruan tinggi itu juga dikelompokkan, itu juga mendasarkan pada pengolahan data secara kemometrik ya. Nah, kalau kita lihat perkembangannya ya, bahwa ilmu kemometrik itu ya memang tidak seawal-awal matematik ya. Jadi kalau ini kemometrik, ini perkembangannya seperti ini, meningkat gini ya, meningkat seperti ini terus. Ya nanti akan semakin meningkat seiring dengan banyaknya bidang ilmu yang banyak memanfaatkan ilmu kemometrik ini. Ya tentunya banyak, kalau kita lihat di Scopus ya, jenis artikel yang mempublikasikan terkait dengan kemometrik ini ada di sini, bisa dalam bentuk conference paper, review, book chapter, ya, kemudian short survey dan sebagainya. Tentu yang banyak adalah original artikel, itu banyak dia menggunakan metode kemometrik untuk mengolah datanya ya, sehingga itu menjadi publishable di beberapa jenis artikel ya. Oke, ini kalau Anda lihat bidang ilmu, tentunya bidang ilmu yang paling banyak menggunakan adalah ilmu kimia ya. Di sini dia chemistry itu paling banyak, kemudian biochemistry, ya, kemudian agriculture. Bidang saya food itu masuk di sini ya, chemical engineering, computer science, environmental, physical, pharmacology, engineering, medicine, others. Ini artinya apa? Bidang-bidang ilmu ini banyak. Artinya itu tidak dimonopoli oleh ilmu kimia ataupun ilmu farmasi. Nah, sekarang kalau di jurnal internasional itu, Mas dan Mbak, ini ada beberapa jurnal yang khusus menerima artikel-artikel yang itu memang core-nya itu adalah core-nya loh ya, core-nya kemometrik. Ya misalkan ini jurnal-jurnal bagus ya. Misalkan ini di bawah Wiley itu ada jurnal namanya Journal of Chemometry ya. Kemudian di bawah Elsevier hanya sedikit sekali. Nanti kalau Anda lihat di database itu nggak banyak jurnal ini yang menggunakan istilah kemometrik. Makanya kami membuat ya, ini saya editornya, itu kita membuat namanya Indonesian Journal of Chemometric and Pharmaceutical Analysis ya. Jadi nanti gini Mas dan Mbak, nanti tolong nanti membuat suatu artikel. Nanti Anda bisa melihat artikelnya seperti artikelnya Mas Dika itu. Mungkin di sini ada Mas Arief dan sebagainya. Untuk sebagai bisalah untuk mahasiswa S3 ini sebagai output untuk jurnal yang nasional gitu ya. Jadi nanti Anda mungkin bisa membuat review, nanti akan kita publikasikan di sini, tapi harus bagus ya, harus bagus gitu. Ini untuk isu ini sudah ada dari Purwokerto dan juga ada dari Pak Raffi ya, kawan saya IPB itu sudah masukkan untuk isu kedua ini. Jadi nanti mungkin tolong 1 atau 2 mahasiswa nanti lihat artikel yang ada di jurnal ini tipikalnya, karena ini baru isu kedua. Isu pertama dulu sudah publish di Januari, ini nanti kita akan mempublikasikan untuk bulan April, itu adalah isu kedua ya, isu kedua. Sudah ada 3 artikel lah, kita masih memerlukan 2 sampai 3 artikel untuk bisa masuk di sini ya. Berbahasa Indonesia nanti Anda ada template-nya, nanti silakan Anda download ya, itu bisa sebagai output, baik itu mahasiswa
S2 ya, misalkan Mbak Misalina nulis tentang apa review tapi bahasa Indonesia saja. Kalau mau bahasa Inggris nggak apa-apa. Penggunaan chemometric untuk analisis apa gitu ya. Atau membuat tutorial seperti Mas Dika itu membuat tutorial bagaimana mengolah data dengan PCA (Principal Component Analysis) dengan software gratis R. Mungkin juga bisa yang suka otak-atik itu, misalkan Mas Arif analisis diskriminan analisis dengan software R. Nanti datanya minta kelompok kami, itu bisa ya. Artinya itu sangat bermanfaat karena di situ ada tutorial. R itu software yang gratis ya. Kebetulan Mas Dika itu memang pinter dengan pemrograman komputer sehingga ya bagus gitu. Dan itu sering saya citasi untuk kalau publish di jurnal yang lain ya. Jadi nanti silakan Anda lihat di jurnal ini masing-masing dari Anda harus membuat satu artikel untuk nanti akan kita publikasikan ya. Artinya membuat suatu artikel dalam bentuk review untuk ini. Syukur-syukur ya Mas dan Mbak. Syukur-syukur itu tidak ada nama saya, itu saya lebih senang. Ya, karena menjadi isu karena editornya saya kok ada nama saya gitu, menjadi isu ya. Syukur misalkan ini memang betul-betul Anda mandiri ya, misalkan ya Arif ya mandiri atau ngejak sama siapa gitu. Bu Awal ya sendiri ngejak temannya BPTO dan sebagainya. Jadi jangan ada nama saya. Kalaupun saya ngoreksi itu asas tugas saya sebagai editor ya, sebagai editor. Nanti mohon itu nanti kontribusi biar nanti lebih jurnal ini nanti kalau sudah 2 tahun ya akan kita akreditasikan. Ya memang perkembangan jurnal itu dimanapun kalau awal-awal ini ya kita minta artikel ya seperti ini ya saya minta ke kawan-kawan saya untuk menulis satu artikel tentang chemometrik ya. Dan skopnya apa nanti Anda bisa baca di sini ya gitu. Oke, Mas dan Mbak. Ini banyak nanti yang akan kita nanti akan banyak berlatih bagaimana kita mengolah data secara chemometrik ya, misalkan dengan menggunakan PCA, cluster analysis, discriminant analysis, multivariate calibration dan sebagainya ya. Nah, ini beberapa ya. Jadi gini enaknya chemometrik ya, karena chemometrik itu seperti hanya induknya ya statistik sehingga kita itu bisa masuk di berbagai jurnal ya, itu enaknya gitu ya. Kemudian kalau Anda mau itu spesifik chemometrik mau dimasukkan ke jurnal yang khusus chemometrik itu nanti biasanya dia lebih dalam melihatnya gitu ya, lebih dalam. Oke, ini beberapa contoh dengan menggunakan istilah chemometrik ya. Jadi sekali lagi bahwa kuliah chemometrik kita itu adalah lebih ke arah applied science ya, pemanfaatan chemometrik untuk penelitian kita, sehingga kita itu tidak mengembangkan model, bukan software development. Misalkan Anda harus membuat model untuk mengolah data PCA ya, itu bukan ya, nggak mampu lah saya jelas. Ini hanya memanfaatkan saja gitu ya, sehingga nanti kita akan lebih banyak berlatih, kemudian kita banyak mengerjakan latihan-latihan yang itu mendukung dari tesis ataupun disertasi dari saudara. Karena seperti ya mahasiswa yang S2 itu kan tidak semuanya langsung di chemometrik. Mungkin Anda membandingkan dari 2-3 daerah, aktivitas antioksidannya, asam lemaknya itu kan harus dilakukan uji statistika dulu ya, baru nanti kalau pengelompokannya Anda mau pakai PCR. Artinya ya memang ya itu namanya induknya ya, statistik itu induknya ya, mau tidak mau ya kita harus berkenalan dengan statistik nanti ya. Nah, jadi ini kalau kita topik kuliah ya, yang akan saya bahas itu ada namanya statistik dan chemometrik, kemudian ada statistik deskriptif, kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan statistik inferensial ya itu. Kemudian setelah itu nanti kita melakukan pembahasan tentang chemometrika ya. Chemometrika itu
sebenarnya kan bagian dari statistik. Ketika kita itu menyebut kemometrika, maka yang ada di pikiran kita itu adalah multivariat data analisis ya, multivariat data analisis atau analisis data multivariat, atau sekarang bahasa yang keren adalah big data. Ya, big data. Jadi Anda bayangkan ngelompokkan universitas di se-Indonesia yang jumlahnya 4.000 itu hanya ke dalam 5 kelompok misalkan. Itu kan Anda mengekstraksi dari data yang begitu besarnya, yaitu kan universitasnya aja itu misalkan 4.000-an. Itu kan jumlah sampelnya. Variabelnya nanti banyak, misalkan jumlah guru besar, jumlah doktor, jumlah riset, jumlah publikasi, jumlah pengabdian, ya, jumlah mahasiswa, rata-rata lulusan mahasiswa. Itu kan banyak sekali, Anda bayangkan seperti itu. Maka ketika menangani big data itu seperti itu, Anda bisa menggunakan kemometrik ya. Dan sekarang kan juga ada isu-isu artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan ya. Itu juga sama, itu mengaplikasikan kemometrik. Misalkan yang rame ya, Genus itu ya, itu kan dia menghasilkan suatu respon-respon sinyal dari suatu detektor, kemudian itu sinyal-sinyal itu dibuat pola kecerdasannya. Oh, kalau polamu itu seperti ini, oh itu kamu itu diduga positif. Oh, kalau kamu polanya seperti ini diduga negatif. Itu kan namanya kecerdasan buatan gitu. Artificial intelligence ya. Itu ya pakai kemometrik. Jadi sekali lagi bahwa kemometrik ini asalnya mendukung untuk big data analisis atau analisis data dalam jumlah yang besar gitu ya. Oke, kemudian Mas dan Mbak, ini ada beberapa software yang digunakan, ada namanya Unsclamber. Saya dulu pernah pas sekolah S3 saya menggunakan ini ya. Ini di LPPT itu ada, makanya kemarin Mas Arief saya minta untuk ini. SIMCA itu Shop Independent Modeling Class Analogi, ada Sirius. Nah, yang sering kita gunakan ya ini Minitab. Beberapa mahasiswa seperti Mas Dika itu canggih, itu dia pakai R ini gratis, atau dulu saya punya Mas Fajar itu dia suka pakai Excel Stat ya. Jadi di Excel itu juga ada itu kalau Anda mau melakukan PLSDA misalkan ya, partial square discriminant analysis, itu juga ada, tapi harus diinstal dulu dengan Excel Stat ya. Jadi gitu. Ya, nanti kita akan banyak menggunakan, berlatih pakai ini saja deh, yang lebih user friendly ya, yang lebih user friendly. Nah, ini kalau menurut paper ini, combining chromatography and chemometric for the characterization and authentication of fat and oil from triacyl glycerol compositional data, maka itu dia di sini akan ada banyak kajian ya, ada statistik deskriptif yang nanti akan kita bahas ya. Pengambilan sampel itu juga termasuk ya, karena seringkali sampling itu dia juga menggunakan rancangan-rancangan percobaan tertentu ya gitu ya. Optimasi dan banyak kan, hampir semuanya ini yang terkait dengan penjaminan mutu data, analisis dan penjaminan mutu data itu diolah dengan menggunakan kemometrik ya. Artinya tetap dia beberapa hal yang selama ini itu dibahas statistik itu ya diambil, cuma artinya apa? Statistik itu kan ada dua ya, ada statistik deskriptif dan statistika inferensial ya. Ketika ketika kita melakukan analisis multivariat itu sebenarnya kan statistika inferensial. Kita melakukan bagaimana melakukan prediksi ya, itu seperti itu ya inferensial, karena inferensial itu membuat kesimpulan, itu salah satunya adalah forecasting. Forecasting itu adalah membuat suatu ramalan, prediksi itu kan ramalan. Jadi kalau Anda melakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan kurva kalibrasi ya, itu sebenarnya kan melakukan prediksi. Prediksi itu ya kalau ilmiahnya ya, kalau ada ilmiah prediksi, kalau itu yang melakukan orangnya orang biasa itu disebutnya ramalan. Sebenarnya sama aja kalau kita mengatakan itu ramalan kadar gitu ya. Ya memang itu nampak kurang ilmiah kalau kita menggunakan ramalan, sehingga itu sebenarnya prediksi, predicted. Makanya istilahnya adalah bukan true value, tapi predicted value, nilai yang diprediksi. Jadi kadar itu
kadar itu harus Anda maknai sebagai apa? Predicted value, ya, nilai yang diprediksi dari suatu cara analisis yang kita kendalikan sedemikian rupa. Mas dan Mbak, jadi statistik yaitu ya kalau secara umum ya statistik itu ya dapat didefinisikan sebagai memperoleh suatu pengetahuan melalui suatu proses pengamatan. Sehingga ini secara umum ya, definisi umumnya itu ketika kita itu mengamati sesuatu untuk memperoleh suatu pengetahuan, itu disebut statistik. Contohnya gini, saya itu mengamati tanaman itu kok setiap sebulan sekali atau sekali itu kok tingginya bertambah ya, seperti itu. Atau Anda mengamati apapun lah fenomena-fenomena alam ya. Itu namanya kalau menurut definisi ini adalah namanya statistik ya. Itu definisi umum. Kemudian boleh orang mendefinisikan seperti itu, boleh. Kemudian ada definisi yang itu lebih banyak diikuti, itu adalah terkait dengan ini. Statistik is a field of study concerned with organization and summarization of data. Artinya statistik deskriptif. Misalkan Anda mendeskripsikan, nilai tertingginya sekian, nilai terendahnya sekian, rata-ratanya sekian, simpangan bakunya sekian, itu namanya adalah statistik deskriptif ya, gitu. Nah, sehingga kalau Anda misalkan melakukan uji PCA itu sebenarnya kan Anda melakukan analisis deskriptif ya. Oh, ini gambarannya kelompok ini masuk di sini, ini masuk di sini gitu. Ya, kemudian setelah itu ada juga statistik yang adalah namanya apa? Statistik inferen. Inferen itu kan membuat kesimpulan. Jadi ini menulis suatu kesimpulan terkait dengan body data. Ketika hanya sebagian kecil dari data yang diamati, itu berarti inferensial. Inferensial itu membuat kesimpulan. Jadi kalau Anda membuat kesimpulan itu kan gini, ini datanya itu banyak, ya. Kemudian setelah itu Anda melakukan analisis, dan data ini kan selalu diambil dari sampel, nggak mungkin kalau data itu diambil populasi. Kalau populasi itu semuanya diukur, namanya bukan statistik, tapi itu namanya adalah apa? Sensus, ya, itu namanya sensus. Kalau kesemuanya, makanya kalau itu dari populasi diambil, maka itu nanti namanya adalah sampling. Nah, dari sampel itu kemudian akan memperoleh data. Nah, data yang Anda gunakan ini digunakan untuk menyimpulkan keadaan populasi. Makanya itu disebut dengan statistika inferensial. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau melakukan analisis statistik, analisis skemometrik, itu selalu sumber raw materialnya adalah data, ya kan? Maka sumber materialnya apa? Data. Sehingga mau tidak mau kita harus tahu dulu karakteristik data. Sehingga nanti pemilihan uji kita itu tidak akan salah, ya. Jadi pemilihan apa? Data. Apakah itu artinya gini, kalau saya berbicara data untuk uji statistik itu termasuk di dalamnya adalah ya kemometrik, ya gitu. Jadi ada dua jenis data yang terkait dengan statistik. Ada yang namanya data kualitatif dan ada data kuantitatif. Jadi ini sangat menentukan pada uji statistik kita, ya. Data kualitatif itu apa? Data yang tidak bisa dilakukan operasional matematik. Itu namanya data kualitatif. Operasional matematik itu apa? Penjumlahan, pengurangan, ya, perkalian itu adalah operasional matematik. Itu namanya adalah data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu adalah data yang bisa dikenai operasionalisasi matematik. Itu kuantitatif. Jadi kalau dalam pembahasan statistik, kalau ada data kualitatif itu artinya apa? Tidak bisa dikenai operasionalisasi matematik, sedangkan kalau kuantitatif itu bisa dilakukan operasionalisasi matematik. Nah, data kualitatif itu ada dua, ada namanya nominal dan ada ordinal. Kuantitatif itu juga ada dua, interval sama rasio. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit bedanya, ya. Kalau nominal itu adalah jenis data yang jenis itu hanya satu-satunya. Contohnya jenis kelamin, tanggal lahir, ya, itu kan hanya satu.
Ya, sehingga apa itu namanya datanya namanya data nominal. Misalkan laki-laki perempuan. Ya, seringkali kalau kita dalam riset laki-laki itu disimbolkan 1, perempuan itu 2. Kan nggak bisa kita lakukan operasionalisasi matematik, oh 1 ditambah 1, 2. Oh berarti kalau 2 orang laki-laki sama dengan 1 perempuan, oh nggak boleh. Kan itu ya, seperti itu. Itu namanya apa? Data nominal. Nominal itu ada data yang jenisnya ya hanya itu satu-satunya. Oke, kalau ordinal itu ada berperingkat. Contohnya gini ya, ordinal itu. Misalkan Anda ingin melihat tingkat kemudahan orang minum tablet, misalkan. Maka di situ kan Anda membuat suatu skala. Oh, sangat mudah, misalkan 1, mudah itu 2, sukar itu 3, sangat sukar itu 4. Kan nggak bisa Anda melakukan operasionalisasi matematik. Ya. Kemudian data kuantitatif itu data yang bersifat interval. Karena ini nanti menentukan jenis ujinya, Mas dan Mbak. Kalau data Anda itu kualitatif, maka ini nanti mengikuti ujinya adalah non-parametrik. Ya, tapi kalau Anda datanya kuantitatif, ini nanti bisa dilakukan uji statistika secara parametrik. Nah, data interval itu apa? Data interval itu adalah data yang berupa angka sejati. Data yang berupa angka sejati ya, yang tidak mempunyai nol mutlak. Tidak mempunyai nol mutlak. Jadi suatu data interval itu adalah data yang berupa suatu angka sejati, ada angkanya, angka sejati karena dia itu angka maka bisa dilakukan operasionalisasi matematik, tetapi dia tidak mempunyai nol absolut dan seringkali kisarannya itu harus sama. Misalkan gini, Anda mendefinikan dengan Anda mengamati suatu bahan, kita katakan sangat panas kalau suhunya 80 sampai 100. Panas 60 sampai 80. Ya, seperti itulah. Itu ringnya kan sama-sama 20 derajat. Cirinya dia itu tidak punya nol absolut. Nol absolut itu gini gambarannya. Kalau suatu benda itu mempunyai suhu nol, apakah dia tidak mempunyai suhu? Punya. Berarti angka nol di sini itu bukan suatu nol absolut. Oke ya. Terus nilai ujian. Misalkan saya menguji Anda. Saya akan membuat suatu datanya akan data berupa interval. Kalau nilaimu antara 81 sampai 100 saya kasih A. 61 sampai 80 B, 41 sampai 60 C, 21 sampai 40 D, 0 sampai 20 itu E. Pertanyaan saya, kalau orang itu dapat nilai 0, misalkan Anda saya ujian kemometrik, terus saya kasih 0, itu apakah Anda tidak mempunyai pengetahuan sama sekali tentang kemometrik? Kan tidak. Yaitu maksudnya nol absolut. Nah, jadi ciri khas dari interval itu dia tidak mempunyai nol absolut. Nah, berbeda dengan rasio. Rasio itu mempunyai nol absolut. Contohnya gini, kalau saya mengatakan saya tidak punya uang Rp1 pun di saku saya, itu artinya memang di saku saya nggak ada uang Rp1. Kadar paracetamol di dalam tablet sama dengan 0. Itu memang betul-betul di dalam paracetamol tidak ada di dalam tablet memang betul-betul tidak ada paracetamol. Itu namanya adalah 0 absolut. Nah itu, jadi ini ya datanya. Nah, sehingga nanti Anda akan bisa menjelaskan, kalau saya melakukan uji aktivitas antioksidan ketemu aktivitas. Nah itu berarti datanya adalah rasio. Karena ketika aktivitas 0 itu ya memang dia tidak ada aktivitasnya. Nilai absorbansi. Ya, kalau absorbansi 0 ya itu memang dia memang tidak ada absorbansinya. Ya. Sehingga kalau data rasio itu memang kuantitatif dan di situ Anda bisa melakukan operasionalisasi matematik. Ya, sekarang kita masuk ke statistik deskriptif. Nah, Mas dan Mbak,
Mas dan Mbak mungkin bisa membuka di Minitab ya, biar untuk apa namanya untuk pengenalan mungkin bisa dibuka di Minitab-nya. Sudah install semua atau belum, Mas dan Mbak? Sudah belum? Itu datanya tadi saya sudah kasihkan ke Mbak Misalina. Sudah saya share sih Pak. Cuman ada beberapa yang belum bisa install Minitab Pak. Oh gitu. Okay. Tapi sebagian sudah. Oke. Data deskriptif. Data deskriptif itu adalah data untuk atau statistik deskriptif itu adalah statistik yang untuk menggambarkan suatu data. Itu namanya deskriptif, itu kan menggambarkan ya, describe yaitu menggambarkan. Nah, sehingga kalau Anda misalkan tadi saya share dengan ini ya. Nah, ini tadi saya sudah share ya. Ini. Nah, misalkan Anda ini saya anukan dulu. Biar nanti mulai dari ya. Misalkan Anda ingin melihat, ini kan di sini ya. Nanti di Minitab itu dicirikan dengan samalah kita melakukan analisis statistik itu kan selalu dicirikan kolom itu adalah variabel, kemudian baris itu sebagai sampel. Kan sama. Posisinya nanti enaknya itu kita bisa menulisnya di Excel dulu ya, di Excel dulu. Jadi ingat ya, nanti di ini saya sudah saya baru buka. Saya sekarang buka Minitab ini proses ya. Jadi sama nanti artinya Anda bisa mengubahnya ke Excel dulu, nanti tinggal dari Excel itu di copy paste ya. Lah sama nanti kalau Anda misalkan itu replikasi beberapa kali ya ditulis aja sampel 1, 1, sampel 1, 2, sampel 1, 3 ya gitu. Jadi nanti di raw datanya Anda seperti itu. Jangan di rata-rata kemudian baru dimasukkan, jangan. Mendingan Anda kalau itu replikasi ya, itu nanti di barisnya adalah ditulis saja itu replikasinya 1, 2, dan selanjutnya. Jadi ini Mas dan Mbak, ini saya copy dari data Excel ya, saya copy. Kemudian ini sekarang saya masuk share screen-nya belum kelihatan. Ya, ini baru saya baru mau close yang sebelumnya, sekarang saya baru mau masuk ke yang Minitab ya. Ini tampilannya Minitab ini sudah lihat kan ya? Sudah lihat belum? Sudah, Pak. Nah, jadi Mas dan Mbak ini di sini, yang di sini ini itu adalah jendela hasil. Jendela output hasil apapun nanti adanya di sini ini. Misalkan Anda ingin mengetahui berapa sih nilai P-nya, itu nanti akan ada munculnya di sini. Ya, kemudian worksheet-nya, daerah kerjanya itu di sini. Maka dari tadi saya copy dari Excel saya, tinggal saya paste di sini. Ya, Mas dan Mbak tadi mula-mula di sini adalah C1 ya. C1 ini ya kan C1. C itu adalah singkatan dari kolom. Ingat ya, kolom itu adalah terkait dengan apa? Variabel ya. Tadi Anda punya datanya di Excel itu apa? Sampelnya apa? Berbagai jenis minyak. Ya kan? Variabelnya apa? Nilai absorbensi di bilangan gelombang tertentu. Ya, ini kan semula gini ya, C1 gitu ya. Kemudian Anda jangan bingung, ini Anda berubah menjadi C1T. T ini adalah singkatan dari teks. Begitu ada teks nggak bisa dianalisis dengan statistik, dengan karena datanya harus berupa angka numerik. Ya, karena ini kan bukan angka, ini kan semuanya teks. Ya, kecuali ini tadi Anda tulis sampelnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dia ya tidak akan berubah menjadi ya di sini. Nah, Mas dan Mbak, maka ini kalau kita ini berarti apa sampelnya ini adalah berbagai jenis minyak atau lemak, ada lemak babi, minyak buah merah, minyak bulus, minyak bunga matahari dan sebagainya. Ya, gitu. Kemudian Mas dan Mbak di sini
C1, C2 ini berarti apa? Di sini mulai dari C2 sampai C keberapa ini adalah apa? Variabelnya, ya, variabelnya sampai C berapa itu ya? Sampai C25, berarti ada berapa variabel? 24 ya. Mulai dari C2 sampai C25 ini adalah apa? Variabel ya, variabelnya. Lah Mas dan Mbak, kita misalkan ingin melihat ya ini, ini Anda mau melihat sekali lagi ini kita mau mengolah data cara deskriptif ya. Kalau dulu di S1 saya ngajar statistik ya saya jelaskan apa itu rata-rata, simpangan baku, kuartil itu berlalu lah. Ini hanya menunjukkan saja ke Anda bahwa ini kalau kita melakukan analisis statistik ya karena ini deskriptif ya kita basic statistik kemudian apa? Deskriptif. Ada nggak di sini deskriptif? Nah ini ya display deskriptif statistik ya. Nah, tinggal Anda nanti mau nah, ini kelihatan ya Mas Danda ya. Nah, ya kan yang dimulai C2 bukan C1 karena C1 itu kan bukan suatu angka ya, bukan numerik. Maka ini C2 misalkan Anda ingin mengetahui gambaran data yang ada di variabel C2 ini atau nilai absorbensi di bilangan gelombang 719. Ini tinggal kita select, kemudian statistikanya apa yang Anda mean, standard error of mean, standard deviation, variation, CV, ya, itu berapa nilai minimum, maksimumnya, ya. Ini kita tinggal apa first quartile, median, third quartile, kan ini tinggal ya tinggal kita pilih maka nanti akan ada hasilnya ya ini ya ini ya karena hasilnya di sini ya di jendela ini. Jadi variabel itu adalah nilai absorbensi di 719 ini mempunyai nilai rata-rata 0,0869, standard error of mean. Nah ini kalau teman-teman sosial kan gini ini kan jadi satu tabel kalau di paper-papernya itu. Misalkan Anda mau melihat apa yang diamati itu yang di papernya kan ini data-data deskriptif ini gitu. Ya, gitu ya. Paham ya? Ini namanya apa? Statistika deskriptif. Jadi nanti kalau Anda mau menggambarkan data Anda, maka Anda tinggal memilih itu ya. Gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi ini ada karena apa yang kita ingin melihat deskriptif itu berarti per variabel gitu ya. Jadi mudah lah ya seperti ini nanti Anda bisa mencoba sendiri ya. Q1 ya, kalau di jurnal itu kan ada istilah Q1, Q2, Q3 gitu ya, Q4 dan sebagainya. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Gitu. Ini saya stop kemudian ini kita kembali lagi ke sini Mas dan Mbak ya. Oke, jadi itu statistika deskriptif yaitu adalah dia menggambarkan suatu data ya, menggambarkan suatu data. Oke. Sekarang kita masuk ke, lah ini nanti akan banyak dialami oleh mas-mas dan mbak yang mengambil penelitian ya. Jadi banyak misalkan ya mbak siapa di sini mbak Asma ada ya? Ada Prof. Ada ya. Mbak Asma misalkan nanti Anda melakukan uji Mbak Asma melihat bagaimana apakah ada perbedaan rata-rata antara rendemen ekstraksi daguri karena variabelnya adalah umur tanaman seperti itu ya. Kemudian Mbak Indah ada nggak Mbak Indah ini? Ada Prof. Ada ya. Terus yang satu siapa namanya temanmu Indah? Mbak Nurul Prof. Mbak Nurul juga ada ya. Ini saya ada Mbak Awal, Mbak Asma, kemudian Mbak Fitriana. Ini ikut aja ini. Mbak Gabriel ini sama siapa pembimbingnya? Pak Saiful. Pak. Oh, Pak Saiful. Oke. Kemudian ada Arif, Nurul. Ya ini selain Mbak
Gabriel ini bimbingan saya semua ini. Nggak apa-apa ya Mbak Gabriel ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang gini, sekarang nanti misalkan Nurul, Mbak Nurul itu akan melakukan uji apa Mbak minyak ya dulu Mbak ya, minyak ya. Iya, Prof. Minyak apa Mbak Nurul apa minyaknya kemarin? Ikan bandeng. Ikan bandeng. Ingin misalkan mau membandingkan apa bilangan asam atau bilangan yodium minyak yang diekstraksi dari ikan dari kepala ataupun dari apa samping itu. Ya, itu nanti harus dilakukan uji itu karena datanya itu tidak terlalu ribet, maka ya kita menggunakan uji statistik gitu. Nah, misalkan Anda pakai apakah independent sample t-test ataukah pakai Kruskal ataukah pakai Mann-Whitney dan sebagainya ya. Sekarang semuanya ini Anda tidak akan memahami rancangan percobaan kemometrik secara baik kalau Anda tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang uji statistik. Ya, saya jamin itu. Misalkan nanti Anda membaca nilai P aja nanti Anda bingung kalau tidak paham tentang uji statistik karena sebenarnya itu semuanya adalah uji statistik ya. Misalkan kalau Anda rancangan percobaan aja nanti dilihat berapa nilai P-nya ya, misal ANAVA-nya berapa P-nya dan sebagainya. Oke, Mbak Gabriel dulu dari mana Mbak S1-nya Mbak Gabriel? Dari UGM, Pak. Oh iya toh. Farmasi UGM, ya. Angkatan berapa? 2010, Pak. 2010. Dulu yang ngajar statistik apa? Pak itu. Pak Ari ya? Aduh, Pak Ari ya, Pak Ari. Kalau angkatannya Arif siapa Arif? Saya Arif, sudah Arif. Ya, sudah Pak Abdul. Oke. Awal-awal Bapak jadi profesor. Oke. Sekarang kita bahas ya mengingatkan kembali uji statistik. Uji statistik itu dikenal dengan namanya uji inferensial. Kenapa inferensial itu kan simpulan? Karena gini, dari uji statistik itu nanti kita akan menyimpulkan ya, kita akan menyimpulkan untuk populasi gitu. Karena kan gini selalu ya, kalau Anda melakukan penelitian apapun yang Anda ambil itu kan sampel. Dari sampel itu kemudian Anda lakukan uji statistik, tetapi kesimpulannya itu digunakan bukan hanya untuk sampel, tetapi itu digunakan untuk semua populasi kan gitu. Misalkan Anda ingin melihat aktivitas antioksidan sidaguri. Itu yang Anda ambil kan hanya dari beberapa lokasi di DIY, tapi itu kan digunakan untuk menyimpulkan tanaman sidaguri itu mempunyai aktivitas antioksidan sekian sampai sekian. Itu makanya disebut dengan apa? Statistika inferensial. Nah, uji statistika inferensial sama ya, termasuk nanti kalau kita berbicara kalibrasi multivariat, itu selalu kita melakukan namanya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ya, selalu uji hipotesis. Ingat ini jangan jangan sampai bingung dengan uji. Apapun itu nanti uji hipotesis namanya. Ya. Jadi dalam uji statistika itu selalu diawali dengan apa yang disebut dengan uji hipotesis. Ya. Lah, hipotesis itu ada dua, ada yang namanya hipotesis nol dan ada yang namanya hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol apa? Nol itu berasal dari kata nullify. Nullify itu meniadakan. Jadi misalkan gini, Anda ingin melihat apakah ada perbedaan aktivitas antioksidan minyak yang diambil dari kepala sama perut. Anda mau menguji itu. Berarti kan hipotesis nolnya apa? Tidak ada perbedaan. Itu nol, pokoknya tidak ada, nullify. Ingat ya, dalam uji statistik selalu dimulai dengan uji hipotesis. Lah, hipotesis itu ada dua, ada hipotesis nol. Nol itu berasal dari kata nullify. Nullify meniadakan ya. Itu
Kalau di dalam bahasa Indonesia adalah hipotesis nol gitu. Kalau Inggrisnya kan ini ya nol hipotesis ini karena ini nullify meniadakan, dan yang satunya lawannya itu adalah alternatif hipotesis. Nah, yang diuji dalam uji statistik itu selalu hipotesis nol. Ini ingat. Ya, dalam uji statistik atau uji kemometrik yang diuji selalu hipotesis nol. Ya. Nah, maka kemungkinan dalam uji statistik karena yang diuji itu adalah hipotesis nol, maka kemungkinannya dua. Hasil ujinya ya hanya kemungkinan salah satu dari ini. Yang pertama adalah menerima hipotesis nol atau menolak hipotesis nol. Kesimpulannya hanya itu. Ingat ya, dalam uji statistik selalu yang diuji adalah hipotesis nol. Sehingga kesimpulan dari uji statistik itu menolak hipotesis nol atau menerima hipotesis nol. Ya, oke. Kalau kita melakukan uji dengan software, dengan perangkat lunak apapun, itu patokannya hanya ini, Mas dan Mbak. Kita akan menerima hipotesis nol. Kalau kita menggunakan taraf kepercayaan 95%, maka kita akan menerima hipotesis nol kalau nilai P-nya lebih besar daripada 0,05. Kalau dulu di S1 saya ngajari, karena ngajari secara manual juga ya, seringkali mahasiswa bingung karena beda. Kalau secara manual itu, kalau parameter kritik itu lebih besar daripada parameter tabel, itu justru hipotesis nolnya ditolak. Nah, sekarang biar Anda tidak bingung ya, ini urusan orang sudah besar ya. Jadi nanti Anda lihat nilai P-nya. Kalau nilai P-nya itu lebih besar daripada 0,05, pasti hipotesis nol itu diterima. Contohnya gini, ya, Anda melakukan uji rata-rata, uji T untuk melihat apakah ada perbedaan aktivitas antioksidan minyak patin yang diambil dari perut dan yang diambil dari kepala. Anda lakukan uji T. Ternyata pasti nanti akan ada nilai P. Kok nilai P-nya itu lebih besar daripada 0,05? Berarti apa? Hipotesis nolnya berarti diterima. Hipotesis nolnya apa? Karena nullify, berarti apa? Tidak ada perbedaan aktivitas antioksidan minyak dari kepala dan minyak dari perut. Itu nullify, meniadakan. Sehingga kalau nilai P-nya itu adalah lebih besar daripada 0,05, berarti hipotesis nolnya diterima. Kalau hipotesis nolnya itu diterima, automatically hipotesis alternatifnya ditolak. Atau kemungkinan kedua, nilai P-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Itu berarti apa? Hipotesis nolnya ditolak. Kalau hipotesis nolnya ditolak, berarti hipotesis alternatifnya diterima. Padahal hipotesis nol kita tadi apa? Tidak ada perbedaan aktivitas antioksidan minyak dari kepala dan minyak dari perut. Nah, itu ditolak. Berarti apa? Ada perbedaan. Ya, ingat ya, sekali lagi Mas dan Mbak, uji statistik selalu diawali dengan uji hipotesis. Hipotesis itu ada dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang diuji dengan statistik selalu hipotesis nol. Hipotesis nol yang diuji. Sehingga keputusannya, kita menerima hipotesis nol jika nilai P-nya lebih besar daripada 0,05 dan kita akan menolak hipotesis nol kalau itu P-nya lebih kecil daripada 0,05. Oke lah, saya akan jelaskan sedikit kenapa P-nya itu harus lebih kecil dari 0,05 kalau harus itu ditolak. Gini ya. Oke, saya jelaskan ini semuanya dalam uji statistik itu mengasumsikan apa yang disebut dengan distribusi normal. Distribusi normal itu gini, Mas dan Mbak. Ini normal ya. Ini gini, lonceng ya. Oke, sini ya. Mas dan Mbak, luas yang diarsir ini kalau ini totalnya ini adalah 1 luasnya.
Lah, kalau Anda itu menggunakan taraf kepercayaan 95%, berarti 95% itu kan 0,95. Kalau Anda menggunakan uji dua sisi itu maksudnya apa? Penolakan hipotesis nol itu berada di kedua sisi. Itu namanya uji dua sisi. Kalau uji satu sisi itu penolakan hipotesis nol itu hanya ada di satu sisi, apakah di sisi kiri atau di sisi kanan. Ya, itu sudah bahasan statistik lah ya, terlalu lama nanti kalau saya di situ. Nah, kalau Anda yang umum digunakan itu adalah uji dua sisi. Kalau Anda menggunakan taraf kepercayaan 95%, berarti kan daerah penolakannya adalah 5%. Ya kan? 5% itu setara dengan 0,05. Lah, kalau Anda menggunakan uji dua sisi, maka 0,05 itu dibagi di sini gitu. Nah, ini di sini itu borderline-nya adalah angka 0,05 ya. Di sini juga sama. Berapa? 0,05. Ya, gitu. Sehingga kalau Anda berarti, maka angka-angka yang ada di sini itu adalah posisi penerimaan hipotesis nol. Apa? Penerimaan hipotesis nol. Ya kan? Di sini ini adalah border 0,05, di sini berapa Mas dan Mbak? 0. Di sini berapa? 0. Nah, gitu. Sehingga kalau Anda P Anda itu lebih besar daripada 0,05, berarti kan posisi di sini lebih besar daripada 0,05. Ya, berarti apa? Hipotesis nolnya diterima karena ini berada di sini. Tapi kalau Anda hipotesis nolnya itu ada di sini atau ada di sini, berarti P-nya kan lebih kecil daripada 0,05. Kalau itu dua itu bedanya itu semakin jauh, maka itu akan mendekati 0. Sehingga kalau Anda nilai P kok sampai 0, itu mantap sekali bedanya. Tapi kalau nilai P kok 0,04, nah itu mendekati dengan borderline, garis batas 0,05. Tapi ya tetap ditolak hipotesis nolnya. Paham ya? Jadi hipotesis nol itu diterima kalau nilai P-nya berada pada daerah penerimaan hipotesis nol di sini ini. Lah di sini ini adalah apa? Ketika nilai P-nya lebih besar daripada 0,05. Gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, ini seperti ini nanti yang harus Anda terutama yang melakukan uji rata-rata ya. Mbak Nurul, Mbak Asma, Mbak siapa, Mbak Oh ya, kemarin si Vela itu tak suruh uji statistik seperti, oh dia juga melakukan itu Vela. Arif nggak ngerti nanti Arif harus melakukan nggak uji ini ya. Vela kemarin tak suruh untuk membahas itu uji T ya. Nah, nanti gini, ini ada aturannya. Jadi Anda kalau Anda mau melakukan uji statistik ya ini dilihat ini dulu. Jadi kalau Anda punya data eksperimental, ya data percobaan, misalkan Anda tadi membandingkan aktivitas antioksidan dari minyak patin yang ada di kepala dan di perut, itu berarti kan 2 sampel. Tapi bisa jadi ada yang risetnya itu membandingkan minyak ikan patin dari kepala, daging, dan jeroan, itu berarti 3 kelompok sampel. Ya, lah, maka yang pertama Anda lakukan adalah uji normalitas dulu ya. Jadi jangan melakukan langsung uji T. Tapi kan Anda selama ini aman karena mungkin yang uji itu tidak familiar dengan uji statistik gitu. Tapi ya saya mohon ya nanti ini diikuti ya. Ini bukan pendapat saya ya. Ini ada di paper yang publish di Food Research International ya, bagus tentang uji statistik ya. Nah, jadi di sini kalau itu sudah uji normal, artinya dia mengikuti distribusi normal, ya bisa Anda menggunakan Shapiro-Wilk, Anda bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, maka setelah itu Anda harus lakukan uji normalitas. Uji normalitas, terus setelah itu Anda uji homogenitas varian. Jadi penting di homogenitas varian itu.
Karena ya uji statistik itu kalau orang yang suka pada statistik itu mau data contohnya gini. Misalkan gini ya 12,1, 12,0, 12,2. Yang satu adalah 12,8, 12,7, 12,6. Ini kalau Anda uji statistik mesti berbeda bermakna. Tapi kalau Anda itu data punya 10, 11, 12. Yang satu 12, 13, 14. Walaupun itu kisarannya jauh, maka itu dia tidak akan berbeda bermakna. Karena ada irisan di nilai SD-nya. Lah, untuk menghindari ini apakah nilai variannya ya, karena SD kuadrat itu kan sama dengan varian ya gitu. Maka itu harus dilakukan uji homogenitas varian. Lah, homogenitas varian itu nama lainnya adalah cek homoskedastisitas. Ya, itu. Kalau homo ini maksudnya adalah dia itu variannya seragam. Kalau hetero itu dia tidak seragam. Nah, untuk menguji ini biasanya Anda bisa uji Levin. Kalau itu datanya 3, kalau datanya 2 itu pakai uji F. F itu singkatan dari Fisher. Oke ya, jadi sekali lagi kalau Anda punya data, maka data itu dicek normalitasnya. Kalau itu dia normal, lalu dilanjutkan dengan uji homogenitas varian. Kalau tidak normal, Pak, pilihannya 2. Apakah Anda mau lakukan transformasi data, ataukah Anda langsung melakukan uji non parametrik ya, atau uji yang tidak harus mengasumsikan distribusinya normal. Ya, inilah baru kalau ini sudah distribusinya normal, kemudian homogenitasnya varian dia juga homogen, baru nanti Anda lakukan uji. Lah ini. Jadi pertama kali nanti Anda lakukan uji normalitas data, yang kedua adalah uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian yang kedua adalah uji homogenitas varian. Kemudian lah ini, kalau hanya 2 kelompok data, misalkan tadi ya, aktivitas antioksidan dari kepala dan perut, itu berarti kan hanya 2 data. Yang satu dari kepala, yang satu dari perut. Maka itu pakainya nanti uji F. Fisher. Atau memakai yang untuk 3 kelompok. Artinya kalau Anda pakai 2 kelompok data, Anda pakai Levin juga boleh. Tetapi kalau untuk 3 kelompok data, kok Anda pakai uji F itu ya nggak boleh. Ya gitu. Oke ya, jadi kalau Anda hanya 2 kelompok data, itu Anda bisa pakai uji Fisher atau uji-uji homogenitas yang itu untuk 3 kelompok data. Tetapi kalau Anda datanya itu adalah 3 kelompok, maka Anda menggunakan uji Levin misalkan. Nah, kalau itu sudah, baru nanti kalau itu normal, kemudian variannya itu homogen, maka Anda harus menggunakan bisa menggunakan parametrik. Kalau non parametrik boleh nggak? Boleh saja. Gini, jadi Anda harus uji non parametrik itu adalah uji yang tidak menggunakan asumsi distribusi apapun. Jadi bahwa itu normal, tidak normal, Anda pakai non parametrik itu boleh. Karena dia tidak mengasumsikan distribusi apapun. Tetapi kalau Anda itu asumsinya distribusinya normal dan variannya itu homogen, maka Anda menggunakan parametrik. Paham ya? Jadi nanti jangan disalahkan kalau orang tiba-tiba langsung menggunakan non parametrik. Oh, Anda kok nggak melakukan uji normal? Lah untuk apa? Parametrik itu baik normal atau tidak normal itu bisa digunakan. Ya, lah. Sekarang yang ini yang apa? Karena yang mahasiswa master itu mau kuliah ya, nanti setelah ini kita selesai. Jadi uji parametrik yang umum itu adalah uji rata-rata. Uji rata-rata ya. Misalkan Anda membandingkan aktivitas antioksidan, misalkan aktivitas antioksidan, apakah ada perbedaan aktivitas antioksidan minyak yang diambil dari kepala, perut,
jeroan. Itu kan Anda sebenarnya apa? Membandingkan atau menguji rata-rata aktivitas antioksidan minyak yang diekstraksi dari kepala, perut, ataupun dari jeroan. Kan gitu sebenarnya. Lah, makanya itu ada kemungkinannya seperti ini, Mas dan Mbak. Kalau itu hanya untuk kelompok data, jadi ini gini. Jadi kalau parametrik, itu ini saya ini biar head to head antara parametrik dengan non parametrik. Kalau one sample t-test, itu dia counterpartnya adalah sign test. Kalau independent sample t-test, ini ya, itu kompartemennya itu adalah Mann-Whitney. Ya. Kalau Wilcox ini pair t-test, ya. Pair t-test ini saya bunderan biar apa? Biar kompartemennya adalah apa? Wilcoxon. Ini sudah saya urutkan ini sebenarnya. Kemudian kalau ANOVA ini biar saya pakai trapesium ya. Ini ANOVA itu adalah counterpartnya adalah apa? Kruskal-Wallis. Paham ya? Gitu. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Membedakannya. Ya. One sample t-test atau sign test ya, itu adalah digunakan untuk gini, membandingkan rata-rata hasil penelitian Anda dengan suatu nilai yang dianggap sebagai nilai benar. Saya kasih contoh gini. Misalkan Anda ingin menguji apakah tablet paracetamol ini kadarnya sama dengan 500. Berarti yang Anda bandingkan kan hanya sebenarnya kan dua data. Yakni yang pertama itu adalah 500 itu adalah sebagai data yang dianggap sebagai nilai benar karena kandungan tablet paracetamol adalah 500. Terus Anda ini punya tablet. Tablet itu Anda ukur, oh ternyata apakah kadarnya itu sama atau berbeda dengan 500. Itu namanya apa? Anda harus menggunakan apa? One sample t-test. Namanya aja one sample. Kalau independent sample t-test, kalau itu di parametrik, di non-parametrik itu adalah pakai Mann-Whitney, itu contohnya tadi, Anda ingin membandingkan rata-rata aktivitas antioksidan minyak patin yang berasal dari kepala dan dari perut. Ini ada dua data. Ya, itu namanya apa? Independent t-test. Kalau itu non parametriknya namanya adalah apa? Mann-Whitney. Bisa jadi gini, Anda membandingkan dua data. Ya, ini kalau per t-test itu membandingkan dua data, tapi itu adalah untuk subjek yang sama, tapi yang Anda amati adalah sebelum atau sesudah. Contohnya, kalau dulu saya kuliah S1 itu saya contohkan adalah Anda seorang pengusaha obat tradisional yang mengembangkan herbal untuk pelangsing tubuh. Ya. Jadi sebelum Anda kasih treatment obat pelangsing tubuh, itu berat badannya ditimbang. Terus setelah itu minum itu selama 3 bulan dengan makan pola makan ya sama dengan sebelumnya, kemudian berat badannya ditimbang lagi. Nah, Anda membandingkan berat sebelum dan sesudah, itu nanti pakai apa? Per t-test. Per itu artinya kan berpasangan. Kenapa disebut berpasangan? Karena subjeknya itu sama. Kalau tadi independent sample t-test kan berbeda, ya. Kalau ini kan sama. Ya, orangnya itu sama. Misalkan adalah 10 orang, 10 orang ini sebelum dikasih obat herbal ya ditimbang, setelah dikasih obat herbal dia juga ditimbang. Itu namanya per t-test. Counterpartnya di non parametrik namanya adalah Wilcoxon. Ya. Kemudian yang terakhir ada namanya ANOVA, Analysis of Variance 1 jalan. Karena kalau itu two-way itu nanti dia sudah masuknya ke experimental design. Karena itu sudah lebih dari satu faktor, ya. Nah, misalkan Anda ingin membandingkan aktivitas antioksidan dari minyak patin yang diambil dari kepala, perut, dan jeroan.
Ini one way ANOVA. Kenapa? Karena yang dianalisis hanya dari jenis minyaknya. Tapi kalau Anda ini melihat bagaimana sih perbedaan ya antara aktivitas antioksidan jenis minyak ya yang diambil dari kepala, kemudian jeroan, perut, dari berbagai spesies ikan patin atau dari ikan patin yang diberi makanan yang berbeda. Itu two-way ANOVA itu. Karena ada dua yang dianalisis. Pertama karena apa? Pemberian makan pada ikannya, dan yang kedua adalah perlakuan ekstrak jenis sumbernya, kan gitu ya. Seperti itu. Sumbernya itu tadi apa? Kepala, perut, jeroan, itu sumber minyaknya diambil dari situ, dan kedua adalah makanan ikannya, itu harus pakai two-way ANOVA. Nah, one way ANOVA itu untuk membandingkan tiga kelompok data itu. Kalau di parametrik, kalau di non parametrik ya itu pakai Kruskal-Wallis ya. Ini sebagai kita lihat terakhir sekali ini kalau kita lihat di Minitab-nya ya, misalkan ini kita mau membandingkan antara di Minitab-nya soal Windows. Oh, ini apa? Ini Minitab ya, kelihatan ya Mas dan Mbak ya? Kelihatan kan ya ini? Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Prof. Nah, misalkan saya ingin melihat stat, kemudian Anda ya ini tinggal diotak-atik aja Mas dan Mbak mau melakukan apa non parametrik misalkan ya. Non parametrik itu kalau main Whitney itu kan dua data. Main Whitney misalkan ya, main Whitney adalah ini antara rata-rata nilai di variabel 719 dengan second variabel di 723 misalkan. Karena ingat ya, kan hanya ada dua. Maka setelah ini taraf kepercayaan 95%, oke. Loh, apa ini assistant value modul bla bla bla. Sebentar ya. Oke lah Mas Danda, ini waktu nanti aja minggu depan aja daripada nanti tergesa-gesa Anda. Jadi nanti minggu depan kita akan latihan ya. Nanti data kita dari data itu nanti kita akan latihan. Ya saya hanya menunjukkan harapannya Anda syukur-syukur Anda sudah punya simulasi data untuk tesis atau disertasi Anda yang memanfaatkan uji rata-rata ini. Jadi tolong nanti minggu depan sudah menginstalnya ya, sehingga nanti kalau ada apa-apa itu kita bisa mengatasi bersama. Jadi gitu ya, minggu depan tolong sudah membuat sehingga nanti kita bisa berlatih bersama. Nah, memang mungkin laptopnya karena agak berat Minitab ini, tapi kalau SPSS jauh lebih berat lagi ya. Minitab jauh lebih ringan dibanding SPSS. Dulu kan kita sukanya pakai SPSS. Ini untuk yang sains saya rekomendasikan Minitab ya gitu. Gitu ya Mas dan Mbak ya, sudah hampir jam 9, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.